Ya, teman-teman, tanggal 17 Agustus tahun 2026, HUT RI ke-81. Mereka kita dari semua hal. Oke, mohon maaf ya, agak sedikit ganggu. Sip, kita bahas kembali emiten punya teman-teman, tapi sebelumnya dipantau-pantau dulu ya, siapa tahu emiten teman-teman sudah masuk di pembahasan, terutama untuk deskripsi channel. Jangan lupa dibaca dulu deskripsi channelnya biar paham isi daripada channel ini. Lanjut, bagi teman-teman yang membutuhkan, diketik aja di sini nih penelusuran gitu ya. Siapa tahu emiten yang teman-teman mau di komentar itu sudah masuk ke pembahasan. Dan yang terbarunya mulailah dari tanggal 14 bulan Agustus. Di sini nih, di saham sampai target terdekat dan tanda kenaikan. Oke, kita mulai dari emiten NTBK dari Bro Yoga Haryadi N2H NTBK. Oh iya, makasih teman-teman ya yang telah memberikan support time. Mudah-mudahan support yang teman-teman dikalikan berkali-kali lipat dan ditambahkan dengan kebermanfaatan. Berlindung di dividen. Apa nih? Emiten yang didowntrendkan sejak tahun 2022 sudah kembali. Oh, ini sudah kembali, berarti sudah aman ya. Ini yang saya maksud teman-teman, emiten yang didowntrendkan seperti ini bagi yang baru tahu ya. Jadi ada emiten yang didowntrendkan. Nah, dia ke 50, sempat di harga cuma di angka 84, tapi beberapa selang tahun kemudian 22 diangkat itu tahun 2025 ya. Jelang 3 tahun dia sudah mencapai harga di downtrendkannya, dikasih bonus lah ke angka 180. Nah, dia itu punya standar sekarang, bukan di sini standarnya tapi di sini di angka 83. Nah, jadi setiap di angka 83 itu ketembus lah standar itu di situ. Jadi kalau teman-teman nyangkut di 83 itu bisa kejemput. Berarti kan kalau pingin cuan di harga standar harus di bawah itu kan belinya. Dan satu lagi emiten 50-an. Sekarang itu NTBK masuknya ke emiten 50-an karena dia itu sering di 50-kan ya. Hampir setiap dia naik tinggi pasti jatuh dulu ke 50 di up kembali. Oke, sip ya, itu sejarahnya. Nah, ini kemarin dihitung harga wajar kuartal 1, tidak punya harga wajar berdasarkan PE rasio untuk kuartal satunya, tapi berdasarkan PBB di angka 64. Posisi tanda penurunan dijebol. Nah, yang suka saya bilang teman-teman, setiap ada candle panjang seperti ini bila dilalui lebih baik tahan dulu, jangan ngambil dulu, jangan cepat-cepat ngambil. Terutama kalau MA10-nya belum terbentuk. Nah, sekarang pun karena tanda penurunan sudah mulai dijemput, terus ada candle sedikit panjang lagi di 77 ya. Sedangkan posisi MA10, MA20, MA200 berada di atas semua. Jangan coba-coba ngambil walaupun forex sudah masuk 440 juta dan banda lokal pun sudah masuk kembali. Kalau banda lokal masih ada di dalam nih, dia cenderung masuk keluar masuk keluar, tapi intinya dia keluar. Hanya masuk dulu ya. Saya kasih tanda kenaikan yang baru, yang terdekatnya di mana di sini. Mana tadi kelihatan? Nah, ini satu yang terdekatnya, area break terdekat ya. Jadi kalau dia break lepas ini, tinggal lihat lagi nanti MA10-nya sudah di bawah kanal atau belum. Yang kedua, di mana lagi targetnya MA200 lagi, karena dia tidak kuat bertahan di atas MA200. Berarti targetnya MA200 1 2 3, saya lalu yang terdekatnya aja. Di angka 100 perak dulu. Nanti kalau sudah 100 peraknya dijeblik dan mampu bertahan, nah ini target 114. Kemarin sempat ya ke 113, tinggal 1 tik lagi. Yang tadi saya bilang itu standar itu 84. Jadi kalau sekarang 81 ya teman-teman kalau ngambil di sini ketika dia turun lagi akan kapok. Jadi kan dia punya kandang panjang satu lagi teman-teman. Kalau dia dijebol kan ini seekor hijau. Lebih baik santai dulu aja, jangan ngambil dulu. Karena posisinya yang tadi saya bilang itu semua MA berada di atas. Kalau mau coba-coba ngambil, udah nggak kuat pingin ngambil, cek 15 menitan.
15 menitan betul menandakan MA10 sudah mulai di bawah kanan menuju ke atas, tapi ingat ini 15 menitan. Jangan lupa cut loss. 79 itu area cut lossnya, targetnya MA 290 atau enggak di angka 86. Cuman kalau sudah mulai jebol level 79 udah keluar aja dulu. Karena secara day trade masih menunjukkan dia arah ke bawah. MA10, MA20 masih berada di atas semua. Foreign betul sudah ngambil, betul ya, kita cek dulu di sekitar 14. Nah, foreign sudah rata kiri semua. 3 serangkai sudah masuk CCAKBK, domestiknya juga ada CCC sama si AT. Ini kan Bana Lokal ngambil ini ya, ada CC, ada GR, ada AT. AT berkembang bagus teman-teman. Nah, walaupun secara isian sudah mulai ada, tapi secara TA masih belum terbentuk, lebih baik sabar dulu. Tunggu saja sampai terbentuk, nanti MA10 di bawah dalam menunjukkan. Karena sekarang itu posisinya lagi turun dulu. Lagi turun menuju tanda berikutnya di angka 77. Bila mana di bawah 77 nih, ada gap besar di sini ya, yang belum ketutup. Nah, bagi teman-teman yang nyangkut dari level-level sini, kalau mau average jangan average dulu. Tunggu sampai betul-betul terbentuk lagi MA10 di bawah menuju ke atas. Nanti targetnya MA200 aja. Kenapa? Karena si NTBK tidak mampu bertahan di atas MA200 walaupun sudah berikan di level sini. Cuman sekarang itu targetnya tidak di atas lagi, tapi standarnya 84 sampai MA200 aja. Di angka 101 lah sampai 114 atau 113 itu sudah cukup ya untuk target di sini nih. Sudah cukup 108 pun harusnya sudah cukup. Karena kan kalau teman ngambil di harga 50 perak gitu kan, ke angka 90 sekitar 30 poin ya lumayan. Oke teman-teman ya, enak sih NTBK ini nih, ketika dia di harga bawah, ketika terbentuk nanti MA10, perhatikan smart money-nya. Ini kan smart money sudah mulai riak-riak nih ya, tapi belum tinggi-tinggi. Nanti kalau sudah smart money riak-riak terus tinggi-tinggi, nah akan perhatikan sini nih, pencapaian yang saya bilang itu ya. Ini kan sudah tercapai, sudah kembali itu kan, berarti sudah tercapai, sudah tamat. Jadi standarnya itu sekarang di angka 84, mungkin nanti dikasih bonus ke 113, 114 ya, atau 100 perak. Oke, lanjut ke karya ya. Ada yang menanyakan sekalian KRYA. KRYA kita cek KRYA. Karya itu dibahas kapan terakhir ya? Tanggal 9 ya. Kita ganti tanggal dulu deh, biar nggak lupa. KRYA itu masih bertahan di tanda penuh 56 sampai ke angka 69 ya. Dia belum mampu nembus ke 69-nya, tapi harga masih ditahan di atas MA10-nya. Ini masih baik ya. Kemarin ketika jatuh MA20 masih didorong. Harga masih dipertahankan di atas MA20. Perhatikan pada foreign. Ambilnya bagus ya. Dari mulai tanggal 24 Juni smart money sudah berkumpul kembali. Nah, biasanya smart money kalau sudah mulai berkumpul, dia akan melakukan percobaan kembali untuk break tanda kenaikannya. Ini posisinya masih bagus ya, masih masuk menuju ke atas. Yang area waspada kan di sini sempat disentuh kan dengan 56, cuma disentuh karena shadow aja, jadi biarin aja. Kalau di sama shadow saya tidak akan hapus, kecuali kalau dia ditemu sama body ya waspada lah. MT ini termasuk MT 50-an, ingat ini MT 50-an, suatu saat akan ke 50 kembali. Harga istirahatnya di 50. Nah, 50-an ya. Nah, dia punya harga standar naik, turun, naik, turun. Nah, standarnya itu di sini, jangan 300-an. Tapi ingat, ya ke 300 banget lah, teman-teman ya. Mungkin kalau level 174 sudah cukup. Nah, untuk saat ini targetnya enggak ke 300, tapi di bawah MA 200 di sini. Jadi 2 kali sudah mulai tersentuh, berarti ini area kuat. Area kuat pasti ditembus kembali kan. Tapi kalau sudah mulai di break, nah silahkan targetnya di atas MA 200. Bila mana dia si karya ini mampu bertahan di atas MA 200, banyak target yang harus diselesaikan di harga atas sampai ke berapa 300 kan. Tapi jangan tinggi-tinggi, sini aja cukup lah, 170 juga sudah cukup. Banyak-banyak bersyukur aja. Ini milik fundamental ya, 31 PR surat harapan. Oke, sementara ini bagus bandar lokal, kita cek deh dari mulai tanggal 29 Juli 29 Juli ya, kita tanggal 14 untuk bandar lokalnya dulu.
ada broker GR HDAZ, MG pun ada di dalam. PP bahkan sudah mulai ikutan. Artinya sideways sepanjang ini dari mulai bulan Juli ya. Berarti bandar lokal sama si Foreign lagi bagus-bagus nih pengambilannya. Kita cek di sini di tanggal 6 Agustus. Kenapa belum di up? Karena mereka berpikir gitu ya, ini belum cukup gitu kan. Kalau sudah cukup, makanya ketika di break di sini dihajar lagi gitu kan. Kita mau break dihajar lagi, tapi si bandar lokal tetap tambah muatan, berarti belum cukup barang kan. Nah di bandar Foreign pun ada broker QA yang ngambil lumayan bagus, ada CCBK ini sudah mulai ngambil lagi, tapi akan kita cek lebih dalam lagi. Lebih dalam di sini berarti coba di level 26 Juni deh. 26 Juni kita cek ke tanggal 14 Agustus. Nah ternyata yang paling banyak itu dari bulan Juni tanggal 26 itu si AICC, bahkan AKBK pun masih ada di dalam. Artinya si forennya mulai ngumpulin itu, berarti belum cukup barangnya. Bila mana sudah cukup barang, saya pikir untuk melanjutkan kenaikan bisa. Tapi ingat, biasanya kalau area-area tanda kenaikan yang suka ngebreak itu si smart money. Nah disitulah ketika smart money sudah mulai dia itu mau ngebreak, kalau diizinkan atau di approve gitu ya, siap saatnya sudah cukup, barang sudah ada, modal sudah ada untuk memaaf harga, nah dia ditaiki. Nanti dibatasi dengan EMA 200 dulu, karena EMA 200 adalah trend up-nya. Mungkin market maker juga nih saatnya uptrend enggak nih gitu kan. Nah biasanya nanti kalau market sudah mulai uptrend, ya ikutan juga di sini nih. Ini kan bulan apa nih, Juli ya, kan April mulai ISG kan up itu April kan. Masih ingat saya April yang kemarin, masih ingat ya, tanggal 8 tanggal 9 ya. Baik, sekarang saya suka lupa yang sekarang mulai bulan apa kali ya sekarang itu yang kenaikan mulainya itu. Ingat saya teman-teman, mulai dia itu tanggal 9 Juni ya, geser lah April Mei Juni, geser 2 bulan. Nah begitu ya teman-teman ya, untuk sementara area gitu dulu. Jadi bandar Foreign masih ada dalam, bandar lokal ada di dalam, smart money sudah berkumpul, dalam mana mereka sudah cukup barangnya, dana untuk memaaf harga sudah mulai ada. Saya pikir ketika market mulai bullish ya, dia akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Tapi tetap ini pintu gerbang untuk dalam mana hanya ditahan aja di bawah MA 200, maka dia akan bermain di bawah MA 200. Tapi kalau sudah ngebeli MA 200 dan mampu bertahan di atas itu, silakan targetkan ke harga PR yang lama yang harus dia kerjakan di harga atas. Lanjut ada ISAP. Kita cek ISAP. Kita cek ISAP. ISAP ini 1, 2, 3 kali ini. Terakhir tanggal 29 ya. 3 kali dia sudah disentuh tapi belum mencatat sama 14. Ini area break teman-teman ya. Nah kemarin kan di break di sini nih, perhatikan semua kali kan berkumpul lama, terus di break tapi tidak diizinkan, masih dihajar kan sama si market maker foreign, dihajar juga sama bandar lokal. Nah bandar lokal sudah ngambil lagi, jadi mereka jualan di level sini dan ngambil juga di level tidak terlalu jauh. Ini masih ada area penurunan 21 perak ya. ISAP ini kan emiten deklarasi ya. Nah ini emiten ini sama targetnya MA 200 di angka 31 dulu, jangan jauh-jauh. Kita bikin target di sini aja. Smart money sudah mulai masuk, bandar lokalnya ini bandar lokalnya lagi masuk lagi nih, laporannya sedang keluar. Sini ada gap ya di sini. Nah step 1 step 2 sudah terbentuk, sudah mulai bagus nih, step 1 step 2. Cuman di step 3 nya dia dijebol MA 20 nya, tapi masih dipertahankan harganya ya. Semenjak dia jebol di sini open gap up, langsung ditahan di atas MA 10, tapi MA 10 nya sekarang lagi menuju ke bawah karena di tanggal 14 nya close di bawah MA 10.
yaitu belum butuh masuk lagi ke emas. Tapi kalau sudah ngebreak level sini 27 ya, targetnya di 31 jadi dipertahankan di atas MA 200. Silakan targetkan ke angka 40.000 pada pola akselerasi. Kita cek tanggal 7 dulu, 7 Agustus seminggu ya. Pada lokal sudah akumulasi, orang juga ada cuma 0. Nah, domestiknya ternyata dikuasai sama teman kita di atasnya. Ada AZ, ada GR juga sudah mulai masuk. Kalau AZ sama GR oke lah, dia suka bagian daripada market maker ya. Nah, MG pun sudah bergabung, cuman tidak begitu banyak pengambilannya, cenderung bukan yang utama ya, bukan akumulasian broker yang pertama. Nah, disitu sebenarnya sudah mulai masuk, jadi tidak selamanya SL ini bagian daripada nikel, tapi ada bagian daripada smart money. Artinya sebarang lokal sudah ngambil, smart money sudah mulai ada. Secara teori seharusnya bisa di-up kembali ya, untuk menjajal kembali ke angka 27, bila mana 27-nya siap di break dan mampu melihat di angka 28 ya. Tapi target terdekatnya 31 dulu. Tapi kalau level sini hanya sama shadow aja lagi ya, berarti belum saatnya. Nah, mungkin takut dihajar sama si Forex, kan lagi jualan dulu terus nih. Ya, kan lagi jualan terus itu, jualan terus. Sip ya. Untuk ISA tunggu dulu sama masuk lagi ya, masuk dulu lagi. Bagi teman yang masih masuk di level sini nih, tenang aja. Teman targetnya level sini, harga pun sudah bikin start baru, walaupun turun ke sini 21 masih aman-aman aja. 21 juga sekaligus untuk menutup gap terdekatnya lah ya. Oke, untuk ISA gitu ya. Lanjut kita ke emiten Mari. Mari itu kenapa? Nah, ini karena suspensi ya Mari ini. Mari. Oke, Mari kena suspensi. Kapan bebasnya? Ini terakhir tanggal 10 bulan 7. 17 nih 8 bulannya. Ini dianggap 23 perak ya di suspensi ini. Nah, ini catatan ini. Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif, itu FCA kelas 5. Berarti gue sesuatu pertanyaan khusus ya. Jadi si Mari ini, perhatikan teman-teman ya. Dia kena suspensi. Terus dia juga sudah kena FCA kelas 5 nih. Kayaknya nggak ada catatan di sini. Tidak ada nih. Oh, ini nih sekarang itu jadi peraturan yang baru teman-teman ya. Ketika suspensi terjadi akibat daripada equity negatif sudah diberlakukan tanggal 1 Juli. Nah, kapan bebas? Equity-nya harus positif gitu. Kalau ditanya kapan bebas berarti equity-nya harus positif. Kalau kemarin kan masih FCA kelas 5 ya. Sekarang itu bisa disuspensi situ ya. Nah, sekarang itu ketika equity-nya negatif, hasilnya equity negatif ya, maka dia akan disuspensi. Karena berlaku peraturan yang baru yaitu tanggal 1 Juli tahun 2026 tentang equity yang negatif disuspensi. Berarti kan kapan bebas nih? Kapan bebas? Kalau sudah equity-nya negatif. Bagaimana cara supaya equity jadi positif? Ada dua cara teman-teman. Yang satu ada investor masuk yang baru yang bisa menambal ekuitasnya. Berapa ekuitas sekarang minusnya? 145 ya. Kita catat di sini deh. 145 ya. Kuartal 2 minus berarti equity minus 145 bilion miliar ya. Oke, sip ya, sudah. Nah, yang kedua dengan cara reissue. Kalau sudah reissue dan dananya harus terkumpul lebih daripada 145 miliar, saya pikir dia akan bebas. Jadi kalau ditanya ada dua cara supaya si Mari ini bebas daripada equity negatif. Ya, kalau kemarin kan kelas 5 equity negatif itu cuma FCA aja. Kalau sekarang sudah berlaku mulai tanggal 1 Juli. Sip ya, untuk sementara mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan ya. Ada 4 emiten, NTBK, KRIA, Setaisar sama Mari. Nanti kita bahas lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Sekian, terima kasih dan ciao.